Pemirsa, 4 orang hakim menjadi tersangka kasus suap vonis lepas atau onslah perkara pemberian fasilitas minyak kelapa sawit mentah. Kasus suap yang menjerat hakim-hakim ini menjadi bukti bahwa ada mafia peradilan yang dalam tanda petik diperjualbelikan vonis pengadilan yang melibatkan para hakim atau yang disebut-sebut sebagai wakil Tuhan di pengadilan. Kasus penyuapan hakim dalam penanganan perkara bukan pertama kalinya. Kenapa selalu berulang? Kita akan bahasnya pemirsa dengan Pak Heri Firmansyah, praktisi hukum yang juga pergiat anti korupsi. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Zinka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, 4 orang hakim jadi tersangka Kejaksaan Agung. Salah satunya merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 lainnya merupakan hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau kita lihat ini ada lintas pengadilan negeri, lintas teritori. Bagaimana Mas menganalisa kasus ini? Ya, tentunya pertama-tama yang kita ucapkan adalah kita sangat merasa malu sekali ya mendengar dan melihat adanya praktek-praktek mafia di peradilan semacam ini, karena bagaimanapun orang yang datang ke pengadilan itu kan adalah orang yang disebut sebagai para pencari keadilan. Dan tadi juga disebut dalam prolog di TV One, mereka adalah wakil Tuhan. Bagaimana harusnya seorang wakil Tuhan itu bersikap dengan nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai ketuhanan. Ini kan tentu sangat bertabrakan sekali dengan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Itu pertama yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita nggak boleh lupa Mbak Zinka bahwa kasus ini kan tidak berdiri sendiri ya, bahwa kasusnya sendiri bermula dari penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, kasus Ronald Tanur yang kemudian berjalan begitu panjang, akhirnya ditemukan ada sejumlah uang yang nilainya fantastis ya, yang kemudian setelah dilakukan proses mendalam oleh pihak Kejaksaan Agung ternyata ada kaitannya dengan beberapa perkara lain di luar dari perkara tersebut, termasuk yang malam ini kita perbincangkan. Nah, berkaitan dengan praktik mafia semacam ini kan memang sudah lama dan juga sampai saat ini masih terjadi ya di praktik hukum yang dilaksanakan di negara kita tercinta. Tentunya ini bukan perkara yang sepele, karena pasti ketika melibatkan seorang ketua pengadilan negeri, ini bukan perkara yang main-main. Tapi kalau kita lihat kan memang inilah upaya untuk memanipulasi atau mempermainkan hukum itu dilakukan dengan mengganti yang seharusnya dia katakan kalah dan membayar sejumlah uang yang lebih besar. Itu akhirnya mereka ambil jalan untuk mendekati orang-orang yang sebenarnya bisa mengambil jalan pintas untuk mengambil satu putusan yang menguntungkan tentunya. Nah, ini kan kalau kita lihat kasusnya sendiri ada melibatkan 3 perusahaan. Ya, kita dengar dari media cetak dan media elektronik yang mengabarkan tentang hal itu, dan jumlah kerugian yang harusnya kalau sampai pada putusan kemarin itu mereka bersalah, itu nilainya juga tidak main-main, hampir triliunan gitu kan. Maka dengan hanya membayar 60 miliar misalnya, itu tentu sangat kecil bagi perusahaan tersebut. Maka inilah jalan yang mereka lakukan. Nah, tentunya dalam praktek-praktek peradilan semacam ini yang kita sayangkan, baik sebagai akademisi maupun orang yang berpraktek secara hukum, inilah yang sebenarnya merugikan sekali ya para pencari keadilan tadi. Dan harusnya Mahkamah Agung juga mengingat ada peraturan bersama yang dibuat antara Komisi Yudisial misalnya dengan Mahkamah Agung, bagaimana bersinergi tentang pedoman etik bagi seorang hakim ya, termasuk berperilaku jujur, menjunjung tinggi harga diri dan lain sebagainya. Harga diri yang dimaksud ini Mbak Zinka sebenarnya bukan hanya kepada pribadi si hakim tersebut, tapi juga bagaimana dia menjaga marwahnya institusi yang dinaungi oleh hakim yang bersangkutan begitu.